Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Punya tepung beras yang tersisa dan tidak tahu mau buat apa? Yuk kita buat cemilan ini. Kriuk-kriuk banget rasanya, yuk langsung aja mari kita membuat. Oke, pertama di sini siapkan teflon, kalau bisa sih yang anti lengket ya teman-teman. Kemudian aku punya tepung beras sebanyak 15 sendok makan atau setara dengan 150 gram. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan juga setengah sendok teh kaldu bubuk. Boleh banget dipakaikan micin ya teman-teman, sesuai selera aja. Nah selanjutnya masukkan air sebanyak 300 ml. Kemudian bahan ini kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata dan juga tepungnya larut. Kalau sudah, masukkan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong tipis-tipis seperti ini. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Nah kalau sudah tercampur rata, sekarang kita akan masak di atas kompor dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, harus sambil terus diaduk ya teman-teman. Pada tahap ini adonannya cepat banget mengental, jadi jangan ditinggal-tinggal, terus diaduk sampai nanti adonannya berat dan juga menjadi kalis. Proses masak ini cepet banget, kayaknya nggak sampai 5 menit ya teman-teman. Pokoknya kita harus benar-benar sering mengaduk supaya nanti bawahnya tidak hangus. Aku masak sampai warna putihnya ini jadi lebih gelap ya teman-teman. Jadi tadinya kan awalnya putihnya putih yang benar-benar bersih. Nah kita masak sampai agak berubah warnanya. Kalau sudah ini bisa kita matikan apinya dan juga bisa kita angkat. Nah kalau adonannya sudah agak hangat, ini kita pindahkan ke atas mangkuk dan tambahkan dengan 3 sendok makan minyak sayur. Selanjutnya kita akan uleni lagi dengan menggunakan tangan, atau kalau misalnya masih terlalu panas teman-teman boleh pakai spatula, atau kalau bisa pakai centong juga nggak apa-apa. Ini aku pakai tangan, aku uleni sampai nanti adonannya jadi kalis ya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini, sudah bisa dibentuk bulat. Nah selanjutnya di sini aku sudah siapkan adonan yang tadi sudah kalis dan juga ada tepung panir secukupnya. Ambil sedikit adonan, kemudian kita akan bentuk seperti otak-otak ya teman-teman. Dipulung dan juga digulung-gulung seperti ini, kemudian dimasukkan ke atas tepung panir, dibantu tekan-tekan sebentar supaya nanti tepung panirnya bisa lengket di adonan. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini, jadi bentuknya mirip banget kayak otak-otak yang dijual abang-abang di pinggir jalan. Besar kecilnya adonan semua tergantung sama teman-teman, boleh dibikin agak besar, boleh juga dibikin yang ukurannya sedang seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oke, semuanya udah selesai aku bentuk dan juga dibaluri dengan tepung panir. Hasilnya lumayan banyak. Dari satu adonan ini aku mendapatkan 22 pieces. Nah sebelum digoreng teman-teman bisa simpan dulu di freezer supaya nanti tepung panirnya bisa lebih menempel. Tapi kalau misalnya buru-buru mau langsung digoreng juga nggak apa-apa. Ini tadi adonannya aku langsung goreng. Siapkan minyak yang sudah panas. Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman, supaya nanti bisa lebih garing sampai dalam. Nah kalau sudah panas minyaknya kita masukkan secukupnya saja. Kemudian ini jangan diaduk-aduk dulu sampai teksturnya benar-benar agak kokoh. Kenapa? Karena kalau diaduk dari awal nanti takutnya dia patah ya teman-teman. Kalau kiranya adonan ini sudah kokoh, ini kita bantu geser-geser atau putar-putar seperti ini supaya nanti matangnya bisa lebih merata. Karena kita masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil, jadi ini agak lama per satu gorengannya ya teman-teman. Jadi harus sabar aja supaya nanti bisa garing sampai dalam. Nah kalau sudah golden brown atau kecoklatan bisa kita angkat lalu kita tiriskan dulu. Udah deh, jadi ini dia hasilnya olahan tepung beras yang super duper simple banget cara bikinnya dan juga
Hasilnya garing banget dan Masya Allah, kita tinggal cocol dengan menggunakan saus sambal. Garing banget, teksturnya benar-benar matang sampai dalam. Lihat deh bagian dalamnya, seperti ini kira-kira. Enak banget rasanya, gurih, dan juga kalau dicocol sama saus seperti ini makin mantap. Cocok banget kita bikin bareng-bareng sama anak, kemudian dimakan bareng-bareng sama keluarga, dan bisa banget untuk jadi ide jualan. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum, bye. Jangan